Baik, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Mari jemaat Tuhan yang ada di base camp pada saat malam hari ini kita beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, amin. Walaupun mungkin musim sedang tidak menentu, tapi marilah kita mau datang pada Tuhan dengan sukacita. Kita mau masuk hadirat Tuhan, dan bagi jemaat Tuhan keluarga Philadelphia yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bisa bersama teduh. Kita siapkan hati kita untuk kita datang dengan menyembah Tuhan. Glory haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamat malam kami ucapkan. Karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang melihat kesetiaan kami, Engkau yang melihat kerinduan kami bahwa kami hidup, kami tidak bisa hidup, dan di sepanjang hidup kami semua boleh terjadi dan berjalan karena rencana-Mu dan kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dan malam hari ini kami hadir di tempat ini bukan karena sebuah rutinitas, tapi ini adalah bentuk kerinduan kami Tuhan, karena kami mau menyatakan cinta kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau akan menyertai ibadah persetia ini dari awal sampai akhirnya. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti secara live streaming Tuhan. Biar kami semua boleh merasakan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita angkat pujian bersama, merasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu
apapun yang membelenggu hidupmu. Mari kita imani bahwa sakit penyakit, beban ekonomi, persoalan keluarga, apapun yang saat ini seolah-olah membelenggu kita, kita imani, kita boleh angkat tangan kita, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita imani bersama, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu. Imani pujian ini, biar kuasa Tuhan dicurahkan Mujizat kepada terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. mujizat terjadi di hidup kami. Mujizat terjadi di hidup kami. Mujizat terjadi hari ini. Mujizat terjadi di tempat Kami percaya Tuhan bahwa Kau Tuhan yang selalu menolong kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Maka kami sebelum kami mau dengar kebenaran firman-Mu, kami mau siapkan hati kami. Kami mau angkat pujian yang menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Bahkan kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena sehelai rambut yang jatuh dari kami pun semua boleh terjadi karena seizin Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau angkat pujian ini bersama. Tuhan selalu menolongku. Akan selalu
memeliharamu seumur hidup. Katakan Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia menyangkamu dan memeliharamu seumur hidup. Dia menyangkamu dan memeliharamu seumur hidup. Dia menyangkamu dan memeliharamu seumur hidup. Benar Tuhan, ini yang menjadi doa kami, bahwa Engkau yang selalu menolong hidup kami. Engkau tidak akan pernah biarkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang kelaparan, anak-anak-Mu yang mengalami beban berat tanpa seizin-Mu Tuhan. Tapi semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami boleh terjadi, tidak pernah melampaui kekuatan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami butuh firman-Mu menjadi penopang dan kekuatan dalam hidup kami. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan urapi, supaya setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Baik, puji Tuhan, salam saudara. Shalom. Rabu ini kita masuk di Rabu pertama bulan Agustus, dan sebenarnya kita sudah mengawalinya dari Rabu yang lalu untuk mempersiapkan bagaimana karakter orang-orang yang menang atau orang-orang yang sudah merdeka. Karena kemerdekaan kita sudah yang ke-77, tapi masih ada orang yang berkata, apakah negeri ini sudah merdeka? Ya, kita mau belajar untuk hal itu, apakah negeri ini sudah merdeka. Ternyata kemerdekaan sesungguhnya di dalam Tuhan bukan masalah keadaan yang ada di sekitarnya, tapi tergantung dari keberadaan kita. Bagaimana kita meresponi keadaannya. Maka kalau kita melihat salah, ada istilah kedua adalah jangan melihat segala sesuatu menyimpulkan hanya dari sampulnya saja. Ya, orang yang kelihatan mesra di medsos belum tentu hidupnya mesra. Ya, demikian juga kalau kita melihat bahwa yang namanya gudang garam itu ternyata nggak bisa dinilai itu gudang garam, ternyata karena isinya 12 batang gitu ya. Tulisannya gudang garam tapi isinya 12 batang, bukan garam isinya. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Saudara, minggu Rabu yang lalu kita belajar tentang kemerdekaan hidup, dan sebenarnya akan sepanjang bulan Agustus ini tema kita adalah kemerdekaan hidup. Jadi bagaimana kita mencerminkan hidup yang merdeka, tapi hari Minggunya kita akan belajar tentang karakter orang-orang yang sudah merdeka. Nah, hari ini kita masih akan membawa dari minggu yang lalu. Kenapa kemerdekaan itu menjadi penting, saudara? Karena Rabu yang lalu belajar kita bahwa karena hidup itu adalah pilihan. Setiap hari kita memilih, setiap hari kita menentukan mau bahagia atau tidak, mau senyum atau tidak, itu pilihan. Mau hidup benar atau tidak, itu pilihan. Mengapa hidup bahagia atau kemerdekaan itu bisa diawali karena hidup itu pilihan, dan bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati kemerdekaan. Rabu yang lalu kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama, bahwa kita bisa menikmati kemerdekaan hidup kalau kita punya pemahaman bahwa hidup ini akan indah kalau selalu berpikir positif. Hidup ini akan selalu indah kalau kita bisa berpikir positif. Sebab kalau berpikir kita negatif terhadap orang, terhadap Tuhan, terhadap lingkungan, maka kita nggak akan pernah bisa menikmati hidup. Kalau hidup kita dipengaruhi oleh orang lain, maka kita nggak akan pernah bisa menikmati.
Ada orang yang judes dengan kita, lalu kita nggak nyaman dengan lingkungan. Gara-gara mikir orang itu kita nggak bisa menikmati. Saudara, berapa banyak orang yang hidupnya dipengaruhi oleh orang yang sekitarnya, oleh pikiran kita yang negatif, sehingga membuat kita tidak bisa menikmati. Yang kedua, kemarin belajar bahwa adalah bagaimana kita menikmati kemerdekaan hidup. Kita harus punya prinsip bahwa jangan hiraukan saat kita dianggap remeh oleh orang lain. So, ketika kita dianggap remeh kan kita nggak nyaman sebenarnya. Kita punya perasaan, hati kita ini mudah tersinggung, hati kita ini nggak nyaman. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya adalah kita harus mampu mengucap syukur. Kenapa? Karena ada kekuatan yang luar biasa di dalam pengucapan syukur. Kunci bahwa kita bisa menikmati hidup itu adalah ketika kita bisa bersyukur. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagian yang kedua ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan merdeka? Ya. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Yang pertama, merdeka itu diartikan sebagai bebas dari belenggu. Bebas dari belenggu, bebas dari penjajahan, itu yang namanya merdeka. Makanya dulu kita dengan berjuang sekuat tenaga untuk menumpas atau mengalahkan penjajah supaya kita bisa merdeka. Belenggu penjajahan. Tapi pertanyaannya adalah kita sudah merdeka, tapi banyak orangnya yang belum bisa menikmati kemerdekaan. Buktinya apa? Roh pemberontakan di mana-mana. Di mana-mana yang namanya menjelekkan orang, bahkan menjelekkan pemerintah yang sudah tahu bahwa tidak ada pemimpin yang bukan dari Tuhan, tapi kita bisa menjelekkan. Iya kan? Seharusnya kita tidak perlu menjelekkan, tapi mendukung. Kalau punya pemimpin yang jelek, kira-kira yang salah siapa sebenarnya? Yang salah kita kan yang memilih. Kalau sekarang presiden dipilih, dewan dipilih, itu kan? Kenapa mereka dewan terpilih? Oh, dia pakai uang kok lah. Kenapa rakyatnya juga mau dibayar? Gitu. Jadi sebenarnya dijajah oleh dirinya sendiri. Jadi yang kedua, saudara, kemerdekaan itu artinya tidak terkena. Bebas artinya tidak terkena. Artinya ketika orang dapat serangan, dapat ancaman, aduh saya bebas ini, tidak terkena sasaran. Yang kedua, berikutnya adalah tidak terkena atau lepas dari berbagai tuntutan. Itu merdeka. Wah, saya merdeka, ini ada kasus KPK tapi saya bebas, saya merdeka. Atau hari ini, oh puji Tuhan, hari ini saya nggak dapat tugas, berarti saya merdeka. Minggu ini saya merdeka sebenarnya, karena nggak ada tugas Rabu ini. Tapi ternyata Pak Jimmy ada pelayanan yang lain, mau tidak mau saya jadi nggak merdeka sendiri, tapi tidak dianggap ini sebagai belenggu. Tapi karena kita punya prinsip melayani adalah suatu kehormatan dan bukan beban. Nah, saudara, yang ketiga, apa arti merdeka? Yang ketiga, merdeka itu artinya tidak terikat. Merdeka itu tidak bergantung dan tidak ketergantungan. Itu merdeka. Ya, dengan orang atau dengan hal-hal tertentu, membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, kalau orang merdeka itu nyaman. Kenapa? Nggak ada beban melakukan sesuatu. Nah, kenapa kita harus memiliki kemerdekaan di dalam hidup ini? Kalau Rabu yang lalu karena hidup itu pilihan, hari ini kita mau belajar mengapa kita harus memiliki kemerdekaan hidup, karena banyak hal yang kita tidak tahu di dalam hidup ini. Banyak hal yang kita tidak tahu di dalam kehidupan ini. Sudah dari mulai Alkitab mencatat, Nuh itu kan hanya disuruh membuat kapal, membuat perahu. Yang kapan waktunya 120 tahun Nuh bekerja saja. Jadi Nuh itu tidak pernah tahu banjir itu akan datang. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, kita banyak hal yang tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah kita jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Nuh itu nggak tahu akan terjadinya banjir. Kapan mau banjirnya? Nggak tahu. Yang dia tahu adalah dia berharap dan dia taat. Yang kedua, Ibrahim itu juga tidak tahu kalau akan ada domba itu di belakang. Ibrahim nggak pernah tahu loh. Waktu anaknya, kata Abraham, kata Tuhan, pergi ke Bukit Moria, persembahkan anakmu di sana. Dia nggak tahu mau ada domba atau tidak. Yang dia tahu adalah dia taat saja. Makanya ketika anaknya bertanya, di manakah dombanya? Yehova Jireh anakku. Dia nggak tahu Yehova Jirehnya itu di mana. Saudara bayangkan, semakin dia masuk masa kritis, dia semakin menyerah kepada Tuhan. Anaknya diikat, kayunya ditata, kemudian anaknya ditumpangin di atas kayu. Sekarang tinggal golok disiapkan untuk menyembelih. Tiba-tiba kata Tuhan, stop, jangan disembelih. Aku sudah melihat imanmu luar biasa. Sudah perhatikan, itulah makanya dia nggak tahu. Demikian juga Musa. Musa juga nggak tahu mau seperti
apa laut terbelahnya? Hanya kata Tuhan, pukulkan tongkatmu ke laut, pantai itu. Maka Musa pukulkan itu. Ternyata apa yang terjadi? Laut terbelah menjadi dua. Yosua sama. Waktu dia suruh menyeberang sungai Yordan, dia nggak tahu. Kata Tuhan, coba kamu gotong itu, tabut itu oleh imam-imam. Lalu kemudian setiap imam masuk, kamu angkat itu batunya. Dan ternyata begitu imam masuk, sungai itu terbelah. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh dan taat kepada firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Jadi sebenarnya orang yang merdeka itu adalah orang yang taat dan patuh kepada firman Tuhan tanpa syarat sama sekali. Itu merdeka. Meskipun kita tidak tahu, kita harus yakin bahwa Tuhan tahu apa yang mau dikerjakan buat kita. Mengapa? Karena ternyata di balik ketidaktahuan kita, Tuhan telah menyediakan kejutan bagi kita. Itu yang sering terjadi. Sering kasih dalam Tuhan. Kenapa? Kita banyak melihat di dalam cerita Alkitab bahwa Allah itu bekerja di detik-detik terakhir dari satu peristiwa. Di saat orang sudah tidak ada betul, di situ Allah bekerja. Saudara, kenapa? Karena memang manusia itu kebiasaannya kalau masih punya kemampuan kan berserahnya ada. Ya kan, kalau nggak benar-benar tak mampu, baru kita menyerah Tuhan. Aku berserah. Kalau itu ada, nggak ada uang dikit, ada yang bisa dijual nih. Dijual masih lumayan, ada yang bisa digadein gitu kan. Itu kan kita masih kekeh. Ya, saya dulu masih begitu kekeh. Kata pendeta Arif kan, Daniel kamu sombong Den. Sombong gimana? Kamu masih punya itu kok. Itu namanya kamu sudah mengangkat tangan tapi tanganmu digegem begini. Itu harusnya ketika kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan, dan kalau kamu membuka tangan maka Tuhan akan campur tangan. Banyak orang itu mengangkat tangan tapi begini, masih menggunakan kemampuannya sampai akhirnya stres sendiri. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, marilah biarlah kita dalam hidup ini, karena ketidaktahuan banyak hal yang tidak tahu, kita belajar untuk memiliki kekuatan seperti kekuatan Simpson. Simpson ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, dia bisa betul-betul melewati dalam keadaan terpepet menghadapi begitu banyak orang. Hanya dengan rahang saja bisa dia pakai mengalahkan. Saudara kasih yang kedua, kita bisa menikmati kebijaksanaan Salomo. Salomo dalam keadaan terpepet juga, ternyata Tuhan bisa beri hikmat. Hikmat apa? Hikmat bagaimana dia mematahkan atau memberikan jalan keluar dalam satu persoalan. Ketika seorang atau dua orang ibu yang rebutan anaknya, karena ketika disusuin ternyata mati satu, maka ditukerlah anaknya. Ini anak saya, enggak, ini anak saya, saya tahu betul. Akhirnya rebutan anak. Kata Salomo, ambilkan pedang itu. Lalu ngapain? Saya belah jadi dua supaya adil, satu-satu aja. Lalu kata yang satu, ibunya bilang, iya bagus begitu. Yang satu bilang, jangan Tuhan, berikan saja sama dia, saya ikhlas. Kata Salomo, bunuh orang itu, berikan sama orang yang mengikhlaskan, berikan ke dia. Saudara perhatikan, itu hikmat di detik-detik terakhir ya. Lalu yang kedua, berikutnya, biar kita memiliki kesabaran Ayub. Ayub menghadapi banyak persoalan tapi mulutnya tidak berdosa. Dia tidak pernah berdosa dengan mulutnya, kata Tuhan. Kenapa? Dan Ayub tidak pernah berdosa dengan mulutnya, melihat sesuatu yang di luar perkiraannya. Kenapa? Karena dia punya penyerahan. Yang kedua, berikutnya punya iman Abraham, punya inspirasi Daniel, punya ketulusan Esther. Dan yang berikutnya punya keberanian Daud, kesalehan Henok, kelembutan Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Rut, dan sukacita Habakuk. Apa yang bisa melihat dari Habakuk sukacita? Awalnya dia banyak mengeluh, tapi begitu dia percaya betul kepada firman Tuhan, dia katakan, meskipun semuanya gagal, aku tetap akan berliar di dalam Tuhan. Kenapa? Sebab bagi Habakuk itu semuanya penting. Nah, dari hal ini kita belajar bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa kita percaya? Karena Yesus, karena ketidaktahuan, dia yang maha tahu. Dia berkata dalam Matius 21 ayat 21 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya, perhatikan, jika kamu percaya dan tidak bimbang, bukan hanya percaya tapi ternyata tidak bimbang. Kalau banyak orang percaya, oh saya percaya, tapi banyak orang yang kemudian bimbang dalam menjalaninya. Nah saudara perhatikan,
kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Ketika Yesus membuat pohon ara itu mati. Tetapi kata Tuhan, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Tadi saya betul-betul menikmati sesuatu yang luar biasa ketika mau makan. Saya mau makan karena Pak De bilang nanti sebelum jam 1 mau lewat. Ya sudah, saya sudah mandi gak jadi makan, nunggu. Saya telepon ke Sukabumi, kita ngobrol tentang bagaimana mau pengen ada ruang sekolah minggu. Saudara, saya tahu kalau ada truk tuh maju, mundur, bilang ini truk ngapain? Ternyata begitu masuk truk nganter besi kan gitu. Oh, saya bilang ini besi buat tanda jadi ruang sekolah minggu. Persis kan mintanya saya butuhnya 3 rata. Pada nanti butuh berapa? 35 batang. Nah sekarang sudah diantar 35 batang kan. Baru selesai Pak Denadi bilang nanti saya lewat Pak, saya telepon lagi. Kita sedang berdoa untuk itu. Saudara perhatikan, cara Tuhan begitu luar biasa. Di detik-detik, coba kalau saya tadi makan dulu, saya bisa ketemu juga gitu kan. Ternyata saya nunggu, Pak dia bilang nunggu jam 1 kurang sedikit saya baru lewat. Ya sudah, saya siap-siap. Ternyata kata Tuhan jauh-jauh pergi besinya mau datang gitu ya. Saudara, kita nggak tahu itu dalam tempo setengah jam itu nggak ngerti apa yang akan terjadi. Ternyata Tuhan kasih berkat. Nah saudara, dikasih dalam itu demikian juga. Kita bikin lapangan di sana sudah rusak begitu, tapi ternyata diperhatikan. Bahkan hari tanggal 10 jam 11 Agustus ini akan dikirim pelatih dari Disdikpora yang akan melatih anak-anak kita, memberikan klinik untuk badminton. Bagaimana kita mengumpulkan 20 dengan dianggarkan dari pemerintah juga dananya, termasuk yang hadirnya, makannya semua disiapkan. Saya bilang, weh Tuhan luar biasa, bisa berbicara, bisa bekerja. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka bagaimana caranya? Karena tidak tahu, itulah yang pertama kita harus tetap berdoa. Mengapa? Karena Tuhan berkata, jikalau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah saudara, perhatikan di sini yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup merdeka, memiliki kemerdekaan hidup di tengah-tengah ketidaktahuan kita ini. Yang pertama adalah cara memandang kita terhadap persoalan itu menentukan tujuan kita. Cara pandang kita terhadap keadaan akan menentukan tujuan kita. Banyak orang ketika mau melakukan sesuatu ini gagal. Ini tadi dari Pak David yang khotbah di sini, dia pengen anaknya, dia nggak menyarankan anaknya mau sekolah apa. Tapi saya punya ide, saya akan bawa dia ke Jogja. Ya sekalian libur sama istri saya, dia pengennya ini, tapi saya akan keliling anak itu, tak ajak keliling. Mau ajak keliling kira-kira mau sekolah di mana? Sudah perhatikan ini cara. Jadi supaya apa? Mungkin di sana cara pandangnya hanya ditentukan oleh informasi. Tapi begitu sampai di sini dia punya gairah yang lain. Kenapa? Karena cara pandang seseorang itu akan menentukan tujuan orang itu sendiri. Kalau cara pandangnya kita gagal, maka tujuannya kita pun menjadi keliru. Sudah dikasih di dalam Tuhan, cara kita memandang diri sendiri sesungguhnya sangat menentukan tujuan yang hendak kita capai. Kita punya cita-cita yang tinggi, lalu kita melihat ke dalam diri kita ini lemah, kita ini kecil, kita ini tidak berdaya. Akhirnya kemudian ya wis ya mung semono, dasare awake dhewe iki wong ora duwe, ya wis ora duwe terus gitu kan. Kita prinsip, tapi kalau kita punya prinsip, punya Tuhan yang hebat, maka kita akan berjuang dengan sekuat tenaga. Saudara, kita melihat orang-orang yang dari Jawa Barat itu, orang Mindring, orang-orang yang tidak Burjo itu masih anak-anak loh. Tapi mereka punya jangkauan yang begitu tinggi untuk bisa merantau, dan dia target itu. Mereka punya target 2 bulan di sini, 2 bulan di kampung, 2 bulan di sini, 2 bulan di kampung. Kadang-kadang tukar. Nah, saudara yang dikasih dengan itulah mereka hanya bisa membeli sawah di sana. Nah, cara pandang. Jadi jika kita yakin bahwa kita mampu melakukan, maka kita akan melakukannya. Itu yang harus ada di dalam kehidupan. Maka bagaimana caranya? Karena cara pandang menentukan ke masa depan kita, maka belajar mulai malam hari ini, bulan Agustus, bulan merdeka ini, supaya kita memiliki kemerdekaan hidup adalah dengan cara pandang diri sendiri dengan pandangan yang positif. Jangan bilang, waduh saya orang gagal, oh saya orang gak punya, oh saya orang gak bisa.
kita bisa memandang diri kita, saya ini umat pilihan Allah. Bahkan Yesus katakan, barang siapa menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita ini anak, maka kita ini ahli waris dari semua yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Nah, kalau ahli waris kan kita punya hak, walaupun kita nggak berhak mengklaim, gitu kan? Ya, Tuhan pasti sudah berikan itu. Mungkin tidak ke kita, tetapi ke anak cucu kita. Maka kita belajar untuk fokus kepada kekuatan, fokus kepada yang Tuhan berikan, tidak fokus kepada kekurangan untuk mencapai setinggi apapun. Ya, untuk mewujudkan cita-cita besar ini memang harus ada harga yang harus dibayar. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup akan menjadi indah di tengah-tengah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Walaupun mungkin sesibuk apapun keadaan kita tetap bisa menikmati keindahan hidup. Ya, bisa menikmati keindahan hidup ya. Saya kemarin jalan dari pagi sampai malam gitu. Saya udah sampai malam, udah udah ada rapat di sana, tapi melihat sesuatu yang indah di sana. Ya. Lalu kemudian ketika rapat sorenya saya melihat sesuatu yang indah, lebih indah lagi. Kenapa? Ketika saya foto berdua, nggak nyambung gitu ya. Orang Singapurnya, orang Indianya tinggi banget, saya segininya loh. Cuma segini, ini foto jejer gimana ya gitu ya. Iya. Tapi ya. Nggak ada orang tinggi kalau nggak ada orang. Nah itu jadi kata bahwa ya, jadi kita bersyukur bahwa orang pendek itu menentukan apa? Menentukan orang itu tinggi. Jadi kalau nggak ada yang pendek, nggak ada orang yang tinggi gitu. Jadi saya bilang fotonya gimana? Makanya saya nggak cantum, nggak dipasukkan di grup. Nanti nggak jadi ketawa ini. Masukkan di grup. Saudara perhatikan. Jadi kita selalu berusaha untuk menentukan pelajaran dari setiap yang kita perlukan. Ya. Jadi dari yang bisa kita temukan, baik itu peristiwa, baik itu orang, karena sebenarnya itu sangat menentukan bagaimana kita mengantisipasi kegagalan. Ketika kita melihat cara pandang, oh ini seperti ini, maka kita mau belajar. Bahkan kita bisa belajar dari kegagalan orang lain, bukan mensyukurinya, tapi kegagalan orang lain yang kita bisa lihat, bisa pelajari untuk kita bisa menentukan supaya kita jangan jatuh ke hal yang sama. Iya, pelajaran di Banguntapan menjadi pelajaran bagi sekolah-sekolah yang lain. Sehingga saya kasih dalam Tuhan. Untuk itu mari kita mau belajar bahwa di dalam setiap perjalanan kita selalu ada kejutan. Dan kejutan itu bukan bicara tentang sesuatu yang enak saja. Kadang-kadang kejutan itu berupa kesulitan. Kesulitan yang membuat kita kadang kecewa, kesulitan yang kemudian akan segera kenapa? Bisa terhapus itu ketika orang itu bisa menetralkannya dan kembali bangkit untuk meraih kesuksesan. Karena semua orang pasti pernah menghadapi kecewa. Nah kalau kita terpuruk dalam kekecewaan, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan kesuksesan. Jadi tergantung cara pandang. Kalau kita memandangnya kepada kekecewaan terus, ya kita akan gagal selamanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada istilah begini, di dalam pelayaran kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat mengubah arah pelayaran kita. Ya, jadi agar selalu mencapai tujuan, bukan anginnya yang dirubah, tapi arah pelayaran kita yang dirubahnya. Saudara kasih dalam Tuhan, mengapa? Karena Amsal 21 ayat 5 berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Amsal 21 ayat 5, yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Jadi bagaimana cara pandang kita akan menentukan tujuan hidup kita, akan menentukan keberhasilan kita. Ya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Supaya kita menjadi orang yang merdeka, kita harus belajar berani menembus batas kelemahan kita. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana orang-orang yang hebat itu ternyata dia berani menembus batas. Seorang yang dikeluarkan dari sekolah karena dianggap tidak mampu angka matematika, tidak mampu berhitung, ternyata dia bisa memimpin perusahaan besar dan mendapatkan penghasilan yang begitu besar. Kita bisa melihat orang-orang yang sukses. Bagaimana orang yang seperti Nick Vujicic yang tidak punya kaki tangan tapi bisa eksis hidupnya. Bagaimana Lena Maria yang gak punya tangan dua-duanya, tetapi ternyata bisa masak, bisa nyetir, bisa melahirkan, bisa ngomong bayi, bisa mandiin bayi, bisa nyuapin bayi.
Ya, kadang-kadang kita yang udah sehat saja, normal semuanya, mau mandiin bayi tidak bisa, nyuapin bayi tidak bisa, ngomong nggak bisa, itu kan berarti kan sebenarnya yang lemah siapa? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, berapa banyak orang begitu? Saudara perhatikan, kita melihat bahwa kalau kita di sekolah gini begitu aman, tapi daerah lain ternyata untuk sekolah perlu berjalan. Tadi saya ngobrol dengan ibu di gaji besar di daerah Marore sana, tapi nggak bisa pakai apa-apa. Kenapa? Nggak ada mall, nggak ada jajanan. Iya kan? Bahkan orang yang punya rumah tangga perantau dari Filipina dikatakan uang makan saya utuh pak. Uang makan saya 25 juta sebulan, gak kepake. Kenapa? Karena saya ramah, saya akrab dengan tetangga lingkungan, saya makannya cukup dicukupi mereka terus tiap sore dari gereja. Sudah perhatikan, utuh kan gitu. Tapi utuh tak bisa beli apa-apa. Uang saya mau beli perdana aja nggak ada di sana. Dan apa? Bensin nggak ada motor. Anak-anak ongkosnya santai, nggak boros uang. Ya paling uangnya kalau pergi kenapa? Ternyata bisa di situ. Nah kita yang di sini harus lebihnya bersyukur. Nah saudara, menembus batas kelemahan, mengapa? Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Ada firman Tuhan mengatakan, Ibrani 12 ayat yang ketiga berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara kasih dalam Tuhan, kelemahan apa yang sedang kita alami? Dalam kelemahan itu, kelemahan yang kita hadapi, Tuhan menjanjikan kuasa yang sempurna itu justru di saat di dalam kelemahan. Ketika Paulus berdoa tentang kelemahan tubuhnya, dan dia berdoa, mungkin dia juga setengah protes kepada Tuhan. Buat orang lain doanya cespleng, bahkan sapu tangan di bawah saja bisa sembuh. Petrus di pinggir jalan, orang lewat kena bayangannya sembuh. Tapi kenapa Paulus gak sembuh? Dia katakan begitu, aku sudah berdoa 3 kali, bahkan dia sudah sampai ke naik saja lihat surga dia, kok untuk doa gak sembuh? Kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saya baru mempelajari ayat ini, kenapa justru di dalam kelemahan kita kok kuasa Tuhan malah menjadi sempurna. Karena sebenarnya ketika di dalam kelemahan, kita penyerahan kita kepada Tuhan total. Kemarin saya sudah lemah betul sebenarnya harian itu. Ya udah, lemah badannya, saya lemah, mandi, keramas, tidur di kursi itu sampai malam tetap tidur. Dan pagi saya merasakan sesuatu yang aneh dari badan saya sebelah kanan. Makanya tadi bilang sama anak, sama ibu, doakan supaya tidak terjadi sesuatu. Ya, bilang ada sesuatu ya kita bilang, ayo kita langsung mau bergerak. Saya minum banyak tadi, lompat-lompat. Ya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kenapa dalam kelemahan itu menjadi sempurna? Mengapa? Karena banyak orang alih-alih meratapi kelemahan, situasi buruk, saudara, banyak orang yang kemudian terjerumus di situ. Situasi yang buruk, keadaan yang terburuk, sesuatu yang tidak nyaman, sehingga tidak bisa melihat indahnya mentari, nggak bisa melihat indahnya Tuhan. Bagaimana kalau kita lawan itu dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa di saat kelemahan itulah Tuhan sesungguhnya hendak menunjukkan kasih setianya. Justru dalam kelemahan itulah Tuhan bisa menunjukkan kasih setianya. Tapi banyak orang terpuruk sehingga tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan lingkungan, kecewa dengan dirinya sendiri. Mungkin kalau bisa naik musik, bisa nyanyi yang sering dinyanyikan kan, yang duh koyongene rasane, lagu-lagu yang begitu melankolis. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saudara kasih dalam, kenapa? Bahwa memahami kehadiran Tuhan sebenarnya tidak ditentukan oleh kondisi baik atau buruk keadaan kita. Dalam Alkitab banyak kisah kelemahan yang justru di mana Tuhan hadir. Contohnya Daud. Daud itu sangat muda, tidak memiliki pengalaman sebagai panglima perang, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat. Senjatanya juga bukan senjata perang yang hebat, senjatanya juga ketepel, sehingga kemudian Goliat juga ngeledek, anjingkah aku sehingga engkau membawa hanya dengan tombak saja, dengan ketapel saja, sementara aku dengan lembing. Tapi dia katakan, aku datang dengan membawa nama Tuhan, seru sekalian alam. Saudara, mengapa? Karena justru di dalam ketidakberdayaan Daud itulah Daud bilang begini, singa sudah aku kalahkan, yang ini sudah aku kalahkan. Kenapa? Sebab dia punya keahlian yang dia yakini
bahwa itu bisa Tuhan pakai. Hanya dengan sepele, kenapa? Ketepel dan tahu betul kalau pakai ketopong, pakai selengkap senjata peperangan, di sini pasti ada pelindungnya. Yang tidak ya ada itu di jidatnya. Ternyata Daud pandai memanah, pandai melempar atau ketapelnya sehingga umbannya sampai di jidatnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, itulah kenapa tidak takut. Mengapa Daud? Bagaimana dengan kita? Ayo kita juga belajar memandang kehidupan kita dengan cara yang paling sederhana, supaya kita bisa hidup merdeka di tengah-tengah banyak orang yang merasakan tidak kemerdekaan. Belajar untuk tidak menyesali apapun keberadaan hidup kita, lalu kemudian mengucap syukur karena kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita menyesali keadaan, diberi badan kayak kemarin saya bertemu dengan orang yang gede-gede gitu kan, yang satu tinggi, Paul Ken itu tinggi sekali, tinggi sekali orangnya gini, tapi ternyata ramah sekali. Saya tahu betul bahwa awalnya foto itu supaya nggak kelihatan jomplang, fotonya sambil duduk supaya sama-sama kan, duduk berdiri sama tinggi, duduk sama saya, tapi enggak, itu berdiri justru beda. Saudara, dan setiap orang pasti memiliki kelemahan. Tidak ada manusia yang super sempurna. Nah, maukah kita menembus batas itu? Bagaimana caranya? Jika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup membawa kita menembus batas kelemahan kita. Kenapa? Karena Tuhan izinkan duri menancap di dalam daging itu sebenarnya untuk menunjukkan kesempurnaan kuasanya bagi kita. Mazmur 118 ayat 16 berkata, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan sanggup mengangkat kita, tangan kanan Tuhan sanggup menunjukkan keperkasaannya bagi kita. Meskipun kita mungkin dianggap lemah, saudara, tapi di tangan Tuhan kita bisa menjadi kuat. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menjalani kehidupan yang merdeka di tengah-tengah ketidaktahuan kita akan situasi yang kita hadapi. Yang ketiga adalah jangan terpengaruh oleh orang lain. Karena hari-hari ini banyak orang tidak merdeka karena terpengaruh oleh orang lain. Ya, saudara, ada orang yang nggak terpengaruh oleh orang lain itu, saudara, itu bisa nyaman. Tapi yang terpengaruh itu sangat tidak nyaman. Berapa banyak, saudara? Baik dari cara berpakaian, cara jalan, potongan rambut, cara bicara, yang selalu terpengaruh orang lain, nggak akan nyaman. Saudara, mari kita belajar. Ketika orang lain senyum ramah dan bersikap respek pada kita, spontan kita membalasnya dengan senyuman, respek dan bahagia. Tetapi saat orang lain bicara ketus dengan kita, menghina kita, spontan kita pun kadang-kadang ikut ketus. Kadang-kadang kita juga ikut menghina. Kadang-kadang kita juga ikut sakit hati ketika orang lain ketus, orang lain cuek, orang lain mungkin menghina kita, melecehkan kita. Rasanya kita nggak nyaman. Nah, sehingga dengan demikian akhirnya apa yang terjadi? Kita telah membiarkan orang lain menentukan sikap kita. Yang seharusnya kita, Pak De Joko hari ini, Tuhan, saya berikan izin bahagia, senang hari ini Tuhan. Hari ini saya mau bahagia sehari penuh. Tiba-tiba begitu keluar rumah, ada orang lagi naik mobil santai banget, nyalip lewat kanan, siit langsung belok kiri. Waduh, kebahagiaan bisa hilang karena pengaruh orang lain. Apalagi kalau terus kira-kira gimana? Kaget. Itu kalau orang ini kan langsung gak bahagia gitu ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sering mengikuti banyak hal. Nah, saudara perhatikan, kita menjadi baik karena orang baik kepada kita. Dan kita bisa menjadi jahat karena orang lain jahat kepada kita. Itu yang dipengaruhi orang lain. Kita jujur karena lingkungan jujur. Nah, kita baik, perhatikan, kita licik mungkin karena lingkungan licik. Yang terjadi kan begitu. Kamu baik, aku baik. Kamu nggak baik, aku lebih tidak baik. Berarti kan orang lain yang menentukan. Saudara perhatikan, kita memberi karena orang lain memberi terlebih dahulu kepada kita. Jadi kalau kita bersih seperti itu, kita baik bukan karena kita baik, tapi karena orang lain baik terlebih dahulu. Kita kejam bukan karena kita jahat, tapi orang lain karena orang lain kejam, lalu kita menjadi kejam. Nah, kalau terjadi seperti itu, sebenarnya kita ada di mana? Kita yang diombang-ambingkan oleh keadaan. Kita yang diombang-ambingkan oleh orang lain. Jadi kita nanti yang stres sebenarnya. Kenapa?
Karena kita tidak bisa menyenangkan banyak orang. Kita juga nggak bisa disenangkan banyak orang. Jangankan satu gereja, satu rumah, satu kampung, dimanapun kita tidak akan pernah bertemu dengan orang yang cocok terus. Pasti ada saja. Yang kemarin rapat tujuannya dari jam 10 sampai jam 12 selesai kok. Ternyata sampai jam setengah 1 belum selesai, saya pulang dulu. Lah kenapa? Masih ada beberapa yang harus dibahas. Nah kalau kita hanya mengandalkan harus sama dengan kita, nggak bisa. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, di mana diri kita? Artinya apa? Kalau kita begitu maka kita tidak mempunyai kepribadian. Orang lain yang menentukan kepribadian kita. Kita tidak punya sikap, tetapi lingkungan yang membentuk sikap kita. Dan kita tidak menjadi tuan bagi diri kita. Orang lain dan lingkungan yang menjadi tuan atas kehidupan kita. Nah inilah bedanya orang yang kemudian dipengaruhi lingkungan. Bagaimana dengan orang yang bijak? Sudah dikasih dalam Tuhan. Orang bijak itu melakukan kebaikan bukan karena dunia baik kepada kita, tapi karena kita memang orang baik. Kita baik bukan karena dunia baik, tapi karena Yesus sudah lebih dahulu baik terhadap kita. Kita mengasihi orang. Kita tidak tergantung orang lain karena kita punya Tuhan, tempat kita bergantung. Di saat orang lain benci sama kita, tapi Tuhan katakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara perhatikan, orang bijak melakukan kebaikan walaupun dunia menjahati dia. Yang kedua saudara, bila ada orang yang menjahati kita, itu urusan orang tersebut, bukan urusan kita. Mengapa? Sebab kata Tuhan, pembalasan itu bukan hak kita, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, sebenarnya itu adalah tanggung jawab hati nurani kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita nggak terpengaruh oleh lingkungan. Kamu baik, ya saya baik. Kamu jahat, saya tetap baik. Ya kamu cuek, aku nggak masalah. Kamu mau benci saya, itu urusanmu. Kamu ngomongin saya di belakang, ya tidak apa-apa, memang letakmu ada di belakang. Sebab kalau di depan namanya ngobrol, gitu kan, udah santai gitu kan. Tapi dia jelekin di belakang, tidak apa-apa. Yang jelek saja diperhatikan, apalagi kalau kita baik. Jadi kita tangkap saja begitu. Soalnya kasih dalam Tuhan, itu berikutnya adalah bukan orang lain sebenarnya, tetapi harusnya kita sendirilah yang menentukan sikap dan perbuatan kita. Kenapa? Karena hidup kita, kata Paulus menyebutkan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau aku boleh memilih, aku lebih senang pergi kepada Bapa. Tapi kalau aku hidup, kata Paulus, aku harus menghasilkan buah. Jadi ternyata kalau kita diizinkan kita masih hidup, bagaimana kita menghasilkan buah? Ketika saya ditanya dari Istipora, saya bilang saya hanya alat kecil saja Pak, yang ingin menjadi bermanfaat. Itu saja, bagaimana hidup bermanfaat. Walaupun kemanfaatan kita belum tentu direspon baik oleh orang lain, tapi tetap saja itu. Makanya Amos pasal 5 ayat 14 berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Lalu kemudian dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu apapun keadaan. Kalau Yusuf itu terus saja khotbah yang akan dilakukan di besok hari Minggu. Bagaimana Yusuf itu dijahatin terus, tapi dia baik terus. Yang membuat Alkitab bilang, dan Tuhan menyertai Yusuf. Ketika kita baik, tidak melakukan yang jahat, di tengah-tengah ketidakbaikan banyak orang, saudara, disitulah kita akan menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari kita mau bersyukur, kita mau datang kepada Tuhan, dan kita mau sama-sama mengakhiri ibadah kita. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu
dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang, mari kita mengikuti bersama-sama. Bapa, pegang tanganku, aku rindu Tinggal di dalam hatimu. tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di tengah-tengah ketidaktahuan kami, tapi kami punya Tuhan yang Maha Tahu. Tidak seharusnya kami tidak bisa menikmati kemerdekaan ini. Seringkali kami hidup dipengaruhi oleh keadaan, tapi sesungguhnya kami dipengaruhi oleh Engkau seharusnya Tuhan, oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menuntun kami ke dalam kebenaran. Hari ini bersyukur buat firman-Mu, dan biarlah firman itu termeterai dalam hidup kami, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang merdeka di tengah-tengah situasi keadaan apapun. Kami bisa menikmati Tuhan, kami bisa melihat Tuhan, merasakan Tuhan, sehingga kami betul-betul bisa menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan, menjadi surat pujian yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, jadilah Engkau menjadi pusat dalam hidup kami, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, supaya orang melihat Tuhan berkarya di dalam hidup kami dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Kami percaya ketika kami bisa mengimani firman ini, maka kami juga mampu menggenapinya. Termasuk juga di firman-firman yang akan datang tentang karakter orang yang merdeka. Kami benar-benar bisa mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, berkati lingkungan kami Tuhan. Kami melepaskan shalom atas bangsa ini. Terima kasih buat gereja kami Tuhan, di mana bulan ini masuk di tahun yang ke-22. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa atas gereja-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap untuk menikmati berkat Tuhan, baik yang ada di Basecamp maupun yang hari ini menikmati live streaming. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi Engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati, kita bersyukur, kita berikan doa persembahan, dan jangan lupa besok menara doa di Kalasan, juga bersedia para kritis, dan juga ada ibadah bersama dengan tim dari